Pertanyaannya siapa yang mau beli AMD? Orang yang tertipu. Halo guys, kembali lagi bersama Bapak Fadil dari Suka IT. Tapi kali ini gue tidak sendirian nih. Di sini gue kedatangan tamu spesial. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah kenal. Ini dia nih, Khalid dari Gonam Tech. Ya, gimana Mas Khalid kabarnya? Alhamdulillah baik, Bang Fadil. Udah ditanya tadi kabarnya. Udah, nggak apa-apa. Menanyakan kabar setiap saat ya Bang. Iya, makanya. Nah, di sini gue sama Khalid pengen ngobrolin soal kita kayaknya pengen roasting ya sebenarnya. Roasting. Bukan roasting ini. Saya angkat tangan roasting. Iya, enggak. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal produk-produk AMD di zaman dulu nih. Kan Khalid di Gonam Tech ini kan spesialis ngomongin produk-produk zaman dulu lah, nostalgia gitu ya. Nostalgia. Kayak Kang Bumi gitu, nostalgia ya, kayak 11 hardware ya. Cuma pendekatannya mungkin agak beda. Kalau si Khalid ini bener-bener dites gitu, ada pengujiannya. Jadi ya, gue di sini mau bertanya nih dengan barang-barang gue nih, dan si Khalid bawa apa nih? Ini apa nih? Ini adalah motherboard AMD ya, AMD FX 8300. Nah, ini dia nih. Ini adalah barang yang kalau ditanya ke fanboy AMD ini nggak akan inget gitu. Dia kalau kena langsung ditanya amnesia nih. Ini barang apa ya? Saya tidak pernah lihat ini dalam hidup saya. Oh gitu ya. Sebentar aja gitu ya? Enggak gitu. Oh gitu. Iya, karena kan yang setelah zaman Ryzen kan kayak udah kereset gitu brandingnya kan, langsung berubah. Jadi cobain dong, Lid. Ceritain lu kenapa sih mengambil jalur membahas PC-PC jadul kayak gini? Ini kan kayak udah, kalau dilihat juga value-nya udah nggak ada, bos. Kenapa lu masih membahas ini barang gitu kan? Siapa yang mau nyari? Jadi gini, kenapa gua membahas PC jadul? Pada dasarnya sih karena pertama memang kenapa bahas PC jadul, karena PC jadul budgetnya murah jadi ya, gampang. Betul. Ya, siapa yang nggak suka murah sih? Iya. Ya awal-awal sih untuk mendapatkan exposure itu lebih mudah karena ya orang Indonesia kan suka yang murah-murah ya. Entah murah bagus, entah murah-murahan, mereka tetap suka. Tetap suka, iya. Yang pertama itu. Yang kedua, kita melihat bahwasanya tidak semua orang itu kan, semua orang nggak butuh PC yang terbaru gitu. Oh iya juga sih, bener. Betul. Kadang ada orang yang butuh PC itu hanya untuk ngetik, ya kan? Oh iya juga sih. Ada PC hanya untuk buat kasir gitu. Oh iya ya. Buat kasir. Jadi orang itu nggak butuh beli PC baru gitu, dia butuh PC untuk kekuatan komputasinya aja gitu. Dasar lah gitu, katakanlah buat multimedia, nonton YouTube kan kita nggak butuh yang baru-baru ya. Iya. Dari situlah gue berangkat bahwasannya emang banyak dari kita nih meninggalkan PC-PC jadul dan emang nggak tahu pet atau jalurnya ya. Ini PC maksimalnya sampai mana gitu. Jadi potensinya gue sih sebenarnya lebih ke memaksimalkan PC jadul. Gitu. I see. Berarti lu tau lah ya, Mbak, kayak zaman soket LGA 775 kurang lebih 1155 nih yang masih dijual sampai sekarang nih H61 gitu kan. Ini 1155 ini adalah gorengan ya? Gorengan banget sekali. Banyak tuh brand-brand yang masih baru ngeluarin. Betul, ada banyak. Terus pakai slot NVMe lagi. NVMe. Bayangin NVMe-nya PCIe Gen 2 ya, NVMe-nya jalan. Oh ya Allah, ini kalau di Harko nih laku loh ini. Iya bener ya. Banyak mau rakit ini. Entah buat apa, gue juga bingung. Tapi gini, Bang Fadil, oke lah, sampai Bang Fadil ini PC-nya bagus-bagus ya kan, karena dia udah pakai Ryzen yang bagus, ini punya Ryzen 5700X. Tapi ada orang yang katakanlah di tengah kampung gitu kan, kebetulan mau rakit PC, budgetnya 2 juta, nggak mungkin dong rakit PC baru, ya kan? Bisa, tapi jelek banget gitu. Tapi dia mau pakai VGA card nih, akhirnya ya mau nggak mau rakit PC yang H61. Atau mungkin ceritanya beda, dia dapat PC warisan dari kantor gitu kan. Oh iya juga. Iya. Lucunya ini bekas kantor bokap gue nih. Oh iya gini. Bekas kantor bokap pakai H61 dikasih kan. Jadi gue dulu punya tuh PC LGA 775. Tapi mati, power supply mati, motherboardnya mati. Akhirnya bokap bawa tuh PC dari kantor. Karena di harddisk itu banyak lah kayak kenangan-kenangan masa kecil gue, foto-foto, data gitu ya. Iya, yaudah setidaknya masih bisa diselamatkan. Ya udah, ternyata PC kantornya pakai ini H61. Gitu.
Ini sekitar tahun 2019-2018 lah. Kalau Iya, nggak salah. Jadi emang banyak orang kantoran nyari ginian ya. Iya, benar. Instansi ya. Nggak kan nanti belinya H61 laporannya pakai PC terbaru gitu. Nggak pantas. Negara mana itu? Ya, negara mana itu? Jangan-jangan yang kena hack PC-nya jadul juga tuh. Oh iya, jangan-jangan yang kena hack masih H61. Iya. Ya tunggu aja, ini kan lagi diinin. Nggak. Nah terus ini kan lu bawa nih AMD FX. Ini kalau kita ngomongin AMD FX, si AMD tuh gimana ya, bisa dikatakan pada zaman tuh bisa dikatakan kayak era kegelapan lah gitu. Betul. Era kegelapan, the dark side gitu loh. Medieval. Bukan medieval, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, betul. Belum ada the savior of Dr. Lisasu gitu. Betul. Jadi revelationnya tuh pas datang soket baru ya. Soket baru Soket gitu. baru. Kayak dibilang kan belum ada nabinya gitu tiba-tiba. Enggak. Jadi dulu tuh zaman AMD FX emang secara reputasi ini buat kalian yang belum atau lupa lah pada masa itu. Jadi di sekitar tahun 2010-2011 ya. Jadi AMD FX ya secara CPU memang panas ya. Panas yang gue denger ya panas, terus dia juga boros daya, ya kan. Ya kayak gitu-gitulah dan Itu lagi lemot. oh lemot ya? Lemot. Jadi secara performa single core dia itu masih kalah sama punya Intel pada zamannya. Oh, pada yaitu zamannya gitu. Generasi 2 atau generasi 3. Nah pokoknya pada zaman itu malah justru yang naik daun AMD itu dari sisi Radeonnya. Iya kan? Iya. Itu Radeon banyak banget ngeluarin GPU yang bisa dikatakan high end dan kompetitif lah. Nvidia ngeluarin apa, pasti Radeon ada jawabannya tuh. Ada saingan yang nggak pernah dikasih celah. Selalu ada gap pasti diisi. Ada gap pasti diisi. Benar. Dan di zaman itu juga AMD bergantung banget tuh sama B2B-nya sama konsol. Konsol. Iya, konsol PS4. Apa aja tuh konsolnya tuh, Bang? PS4 sama Xbox. Dia kan pakai AMD, CPU-nya AMD, GPU-nya AMD juga. Bulldozer tuh berarti ya, Iya. pakai bulldozer. Kalau nggak salah sih satu arsitektur lah sama FX atau sedikit di bawah lah, gue lupa. Ya pokoknya yang naik daun pada masa itu si Radeon. Tapi coba lu kasih perspektif gue tentang si AMD FX ini. Ini siapa orang mau beli ini gitu kalau sesampah itu? Jadi pertanyaannya siapa yang mau beli AMD FX? Iya. Orang yang tertipu. Orang yang terjebak ya kan? Oh gitu. Karena pengiklanannya lumayan dulu tuh gimmicknya oke lah gitu kan. Emang pada masa itu apa sih? Gue pada masa itu cuman denger berita jelek-jeleknya doang gitu. Jadi kayak nih ide marketing apa gue abaikan gitu. Jadi tentang kabar jelek itu ada temen gua yang mungkin itu pada udah zaman Ryzen loh. Udah zaman Ryzen dia masih mikir kalau AMD itu FX, kalau enggak FM2 si APU-nya. Yang which is single core-nya buruk ya kan. Jadi sampai dia menganalogikan mending prosesor Intel daripada AMD walaupun core-nya lebih sedikit karena menurut dia Intel itu satu orang bekerja secara profesional gitu, katakanlah cuma 2 core 4 thread. Itu semuanya bekerja secara profesional. Tapi kalau AMD kata dia gitu kan, itu seakan-akan banyak tapi cuma anak-anak balita gitu yang bekerja. Analoginya begitu, padahal itu udah zaman Ryzen. Jadi gambaran dia cuma ada FX gitu sama AMD APU. Nggak, berarti memang pada ini motherboard dan CPU-nya doang. Pada zaman itu memang menghancurkan image-nya AMD banget sih. Jadi waktu Ryzen dia mau mencoba comeback tuh susah tuh untuk mengedukasinya lagi gitu. Karena orang udah anjir AMD gitu kan. Iya. Zaman dulu panas, boros. Apakah gue mau nge-spare lagi nih Ryzen? Paling nipu lagi nih orang nih. Betul. Iya kan? Khawatir jadi kena agak jebakan. susah. Jadi memang untuk comeback-nya di zaman Ryzen tuh perjuangannya gila. Perjuangan. Dan pertaruhan. Karena di zaman itu udah ada berita tuh AMD mau bangkrut. Oh iya benar. Jadi si Lisasu datang tuh kayak udah nothing tulus aja gitu. Either dia savior atau ya udah mati bersama gitu. Bahkan pernah dituntut gara-gara AMD FX. Ini serius? Kok bisa? Jadi di AMD FX itu kan iklanannya dulu heboh ya. Pada saat itu konsumer dapat prosesor 8 core 8 thread. Kita bayangkan pada saat itu 8 core 8 thread bagaimana wahnya dengan clocknya yang tinggi. Oh iya 5 GHz ya. 5 GHz gitu kan. Pada saat itu kalau jalan stok sih sekitaran berapa sih? 3 ya atau 3, sekian lah.
itu tinggi pada saat itu. Nah, ternyata dia tuh sharing FPU 2 core 1 FPU. Jadi makanya dibaca di beberapa R5 Cinebench ya. Iya, Cinebench. Itu 4 core 8 thread. CPU Z, Cinebench yang baca-baca Ya, itu kebaca 4 doang. CPU Z baca 8 core 8 thread. Di beberapa aplikasi dia kebaca 4 core 8 thread. Di beberapa aplikasi dia 8 core 8 thread. Yang jelas itu kan mungkin pemahaman orang ya namanya satu core itu harus punya 1 FPU ya kan. Entah istilah FPU ya mungkin nanti bisa dibenerin. Jadi dia nggak boleh nge-share gitu. Jadi ini 1 core 1 FPU, jadi dia harus masing-masing, sedangkan ini di-share 2. Ada istilahnya gini analoginya. Jadi kita punya 2 mulut tapi 1 tangan gitu makan, makan di satu tangan doang gitu. Ya. Tapi ya gue sih nggak familiar ya sama teknologi itu. Gue taunya kalau di zaman itu kan karena gencarnya marketing Intel tuh sama teknologi hyperthreading. Jadi 1 core 2 thread ya kan. Cuman di AMD ini dia beda lagi caranya. Dia pakai SMT ya kalau di ini. Sebenarnya nama teknologi teknisnya SMT, cuma di marketingin sama Intel tuh hyperthreading. Hyperthreading juga. Nah, cuman di FX ini sepertinya tidak menggunakan hal itu. Ya. Metode lain lah. Ya kan? Ya benar. Cuman lebih flop, ya nggak sih? Iya kan, lebih bisa dikatakan agak gagal lah. Betul. Gitu. Namanya ini trial ya, dia kan trial pas itu kan. Ternyata memang trialnya ya membawa kepada kegagalan gitu, kegagalan yang bertubi-tubi gitu. Wah, gila anjir. Bahkan sama prosesor sebelumnya nih Athlon 1055X6 ya. Bukan Phenom ya, Phenom zaman itu. Phenom. Iya, Phenom, sorry Phenom. Phenom 2 nggak sih? Phenom 2 1055X6 yang dia punya 6 core 6 thread. Itu secara single core masih jagoan Phenom. Masih bagusan Phenom malah, walaupun listriknya ya lumayan lah ya. Jadi sebenarnya sih AMD di sini kayak mencoba merombak lah secara mikroarsitektur. Betul. Tapi nggak berhasil. Betul. Bahkan awal-awal sebelum generasi 8300, 6300 itu ada 8100 itu bulldozer. Bulldozer ya, itu bulldozer itu emang itu gagal. Setelah itu di generasi baru di refresh atau pokoknya dibuat baru, diperbaiki 8300, 6300, 4300 dengan ya masalahnya tetap sama gitu di situ. Cuma perbaikan mungkin di clocknya aja, tapi secara overall masih kurang bagus lah gitu. Masih busuk lah maksudnya. Ya jadi emang banyak cerita-cerita kelam ya soal AMD FX. By the way, ini ada integrated GPU-nya nggak? Harusnya ada ya. Ini kan 78L itu tadi dilihat di website 760G ya. Biasanya G itu dari dulu sampai sekarang istilah G itu biasanya menandakan kalau ada integrated GPU. eGPU. Tapi gue lihat nih masih ada Northbridge ya. Ya, masih ada Northbridge. Ya, di situ harusnya. Harusnya sih ini pada tahun segini udah 2012 2013 lah ya ini. Keluar harusnya udah nggak ada, coy. Ya kan ini Intel yang 1155 aja dia udah menyisakan Southbridge doang. Jadi ya chipsetnya berfungsi hanya sebagai input output aja. Tidak ada lagi ya integrated GPU, udah nggak ada lagi lah di situ, udah nyatu di dalam CPU. Jadi SoC lah bisa dikatakan. Jadi ini cukup pada zaman itu ya dia cukup tertinggal juga lah ya, masih pakai cara Southbridge gitu kan ya. Tapi waktu zaman itu ini bisa dibandingkan dengan secara harga lah, setara Core i7 atau Core i5. Jadi karena kan AMD kan terkenal dengan sampai zaman Ryzen ya, banding harga lah gitu. Jual i5 segini kita kasih kok Ryzen 7. Betul, gitu. Pada ya. masa itu dia melakukan itu nggak? Jadi pada saat itu positioning daripada si FX itu, FX katakanlah kita ngomong FX 8300 ya, yang mana dia punya 8 core, 8 thread yang itu luar biasa banget ya kan. Di harga itu kita mendapatkan 8 core 8 thread di harga i5. Yang mana i5 itu 4 core 4 thread. 4 core 4 thread. Ya. Tidak ada hyperthreading di mana ya orang akan amazing gitu kan. Sedangkan Intel pada saat itu mengeluarkan i7-nya yang masih 4 core 8 thread itu. Kan jelas orang melihat ini adalah hal yang gebrakan gitu kan. Betul. Dan secara performa pun itu masih ada di atas i5 ya, tapi masih belum bisa mepet lah ngejar di i7-nya. i7 ya. Dengan harga i5.
Gitu. Jadi memang betul. positioning pada saat itu seperti itu sehingga orang tertarik untuk membelinya gitu kan. Dan memang banyak gimmick-nya pada saat itu, iklannya juga sampai masuk bikin komik dia. Bikin komik. Sekarang kita berbicara sekarang ya, karena biasanya gue itu emang membahas dulu sejarahnya cuma singkat. Cuma gue biasanya membahas ini prosesor oke nggak nih sekarang gitu. By the way, setelah atau sebelum video ini kita sempat nyoba tadi ngetes beberapa game ya. Sempat nyoba ya kan. Jadi kita udah ngetes nih. Jadi kita nggak sekedar omong-omong doang. Nanti tayangnya di channel Gonamtek dong. Harus. Itu. Bisa dicek di channel Gonamtek. Iya, pokoknya itu ada sesuatu yang tidak kita duga lah. Ya, kalian bisa nonton lah. Nah, by the way balik lagi sama si FX ini. Lu tau gak kalau FX ini gue pernah lihat versi laptopnya cuy. Iya pernah denger. Itu gue nggak tahu. Gue pernah lihat langsung dan waktu itu gue kuliah. Temen gue pakai ya itu CPU AMD FX di laptop. Gue nggak tahu apakah itu satu arsitektur atau tidak. Tapi yang gue inget dia kasihan cuy. Gimana tuh kasihan tuh? Kan gue waktu dulu kan kuliahnya teknik informatika ya, belajar modding. Nah itu dia yang pakai AMD FX dia sendirian. Android Studio nggak running cuy. Nggak running di situ. Nggak running sama sekali, nggak bisa jalan. Jadi yang lain tuh kan udah pakai Intel, udah pakai Ryzen, bisa tuh. Ini udah nggak jalan sendirian ya. Masih AMD FX ya. Masih tersangkut di masa lalu berarti ya. FX kalau nggak salah gue ingat waktu itu ditandem sama discrete GPU-nya Radeon RX 560. Laptop Asus kalau nggak salah ya. Jadi tahun 2016-2017 tuh nggak salah. Nah itu mungkin dia termakan, 8 core, 8 thread, dapat discrete GPU lagi. Laptop 8 core, 8 thread? Iya. Tapi kasihan juga bisa modding kayak gitu. Itu kasihan banget, Cok. Tapi orang Indonesia yang penting bisa GTA 5. Bisa GTA 5. Iya. Oh iya, tahun segitu rilisnya GTA 5 ya. GTA 5. Iya. Ini emang kelam sih masa-masa FX. Tapi lu sendiri selain dari sini ini punya lu pribadi apa gimana? Jadi ini Ceritain, terima kasih nih. Jadi awalnya memang gua kan biasa ngopi dulu ya, ngomongin kopi jadul. Oh iya. Jadi ya itu adalah konten yang gua kerjakan dengan sangat low effort, low thinking ya kan, yang benar-benar low effort. Semua sebagai konten kreator kita pasti adalah konten-konten yang low effort gitu. Betul. Ya gue juga ada di channel gue obsolete gitu, cuman modal mic, riset dikit terus ngobrol, nggak ada barang. Iya gitu ya. Karena enak cuy. Iya kan. Ya udah coba ceritain itu ngopi Jadi, dulu. Ngopi dulu ini kita ngebahas komponen-komponen yang pada dulu lebih parah gitu. Gue cuma ngumpulin data dari komputer, gue jadikan video. Iya. Awalnya emang teman gue nggak setuju dan itu menurut ide yang ngapain sih buat beginian gitu kan, siapa yang mau nonton. Dan pertama kali gue rilis banyak yang nonton dan banyak yang butuh karena memang orang itu pengen langsung jawabannya gitu. Iya. Nah di sini itu saat gue bikin ngomongin kopi jadul itu, gue ditulis di komen, ayolah yang punya prosesor jadul gitu kan, hidup segan, mati tak mau gitu kan, dipakai ngabisin listrik, lelet ya kan, abis itu kalau dijual nggak ada harganya, gitu kan. Iya. Ada harganya pun nggak ada yang beli. Kayak ini. Ya gitu jadinya akhirnya ya udah sini kasih aja ke saya gitu kan, daripada nggak kepake gitu, nganggur gitu. Didonasikan ke Gonamtek. Akhirnya ada yang ngubungin tuh dari teman kita Andika namanya dari Madura. Keren. Awalnya gue nggak seriusan nih gitu kan, gue tanya gitu, ternyata beneran mau dikasih. Akhirnya datang barangnya. FX 8.300. Tapi ya thanks dengan subscriber itu gue bisa experience sih FX ini, karena gue jujur pada masa itu bener-bener gue nggak pernah ngerasain si FX langsung. Iya gitu. Bener-bener kayak ya udahlah, gue skip aja gitu. Iya. Ini produk apa sih gitu. Gue tidak mau terlibat marketingnya apapun, gue inilah. Tapi ada satu penyesalan yang pernah gue lakukan ke teman gue, bukan ini ya, beda lagi. Dulu ya. Gue pernah merekomendasikan laptop A series. Itu penyesalan. Oke. Tar dulu, AMD A series itu satu generasi ya sama ini? Jadi AMD A series itu adalah generasi setelah AM3 Plus ya, itu kan FM2, FM2 Plus. Kayak yang A4, A10, A12. Tapi kan cuma 4 core doang itu, bukan 12 core. Iya, 4 itu core. Itu 4-nya apa itu? A10, 12, 4 core. Iya kan, jadi APU ya, APU. Jadi emang saat kejadian si AMD FX ini, si AMD
main aman gitu. Dia nggak main yang high performance itu udah di stop dulu dah gitu. Gue main aman, duit udah habis. Oh, iya. Aduh, riset udahlah pakai yang ada aja gitu kan ya. Jadi kalau di kalian tahu lah yang tentang proses fabrikasi gitu kan, ada nih kayak satu wafer, wah jadinya chipnya sampah nih, udah kita jual aja dah low end gitu kan ya. Mungkin jadinya AMD A series itu. Nah, AMD A series itu gimana? Tapi kan gua rasa AMD A series nih dari sudut pandang gue ya, pada saat itu kayaknya ya tidak terlalu populer tapi tidak terlalu juga jelek-jelek amat lah, karena menjual integrated GPU kan. Wih, ada Radeonnya nih di sini nih. Orang tertarik. Ya nggak sih? Iya, betul. Jadi AMD A series ini itu sebenarnya alternatif budget ya. Betul. Dibilang performanya kenceng enggak, dibilang lelet ya enggak begitu lelet ya kan, lelet dikit cuma enggak begitu lelet. Dan ada gitu GPU-nya dibandingkan dengan Intel pada saat itu ya kan. Yang which is secara harga kadang AMD jauh ya, kembali lagi ke selalu banting harga dan lebih murah. Itu menjadi alternatif. Ya walaupun secara single core-nya ya, secara CPU performanya itu ya pasti jauh lebih di bawah dari si Intel gitu, entah dari multi-core dengan core yang sama dan single core dengan core yang sama. Ya nggak apa-apa, yang penting ada Radeonnya. Yang penting ada Radeon, yang penting bisa run GTA 5. GTA 5 gitu. GTA 4 cuy waktu itu. GTA 4 ya. Sebanyak kan berat banget tuh GTA 4. Anjir ya Radeon. Tapi sekarang kan malah kebalik ya posisinya. Radeon kayak menjadi penunjang hidupnya AMD. Betul. Sekarang Ryzen yang dia anak emasin. Betul. Iya. Kebalikan ya, GPU-nya di anak. Karena kalau kita lihat waktu AMD mencoba comeback di Ryzen, itu kayak Radeonnya kayak ya udahlah jualnya seri-seri mid end sama low end aja gitu. Oh, gitu. RX 480, RX 580 yang masih dijual sampai sekarang ya kan. RX. Baru dia comeback lagi di Ryzen lagi di RX 6000 series. Ada tuh high end, low end semua main. Sampai sekarang masih laku tuh Bang ya? 6000. 6600 kayaknya masih banyak yang nyari. 6600 ya. Kan? Pasti kalau ada rakitan tuh tolak ukurnya ke situ ya Bang ya, berarti ya 6600. Iya, karena cuma 3 jutaan ya, setara apa sih secara harga 3050 tapi performanya 30 kenceng 3060. Ya masih banyak yang nyari itu. Tapi kembali lagi Radeon zaman itu kayak ya dia anak emasin tuh Radeon banget gitu. Kalau AMD nggak ada Radeon mungkin udah mati itu di masa itu. Akhirnya pertaruhannya di Ryzen kan. Nah, cerita sedikit soal Ryzen nih. Boleh, gimana tuh Bang? Jadi gue sebagai early adopternya juga dulu Ryzen Zen 1000 series. Masih 1000 series Zen 1 ya? lah, Zen 1. Zen 1. Jadi 2017 tuh gue rakit pakai Ryzen 5 1500X. Berapa core tuh Bang? Wih, 4 core 8 thread. 4 core 8 thread. Dulu Ryzen 5 masih 4 core coy. Sekarang kan udah 6 core ya? Iya, dulu ada juga yang 6. Ryzen 5 1600. Iya, 1600 ya. Nah, gue pakai Ryzen 5 1500X yang 4 core. Ya pokoknya di Ryzen 1000 itu gue merasakan bagaimana kesulitannya lah. Terutama di memory compatibility-nya. Gimana tuh ceritain? Susah banget nyari RAM yang cocok. Jadi kalau RAM-nya nggak cocok gimana Bang? Ya nggak jalan. Literally nggak jalan? Nggak jalan dan nggak, memory clock-nya tuh jadi PA aja gitu, goblok aja gitu. AC-nya 2400 tiba-tiba runningnya kayak 1600 atau 2133. 1600? Iya, DDR4 padahal. Speed DDR3 itu berarti ya? Iya, kayak gitulah. Bahkan gue coba, kan pada masa itu kan AMD overclockingnya masih bergantung sama XMP ya RAM-nya. Jadi kalau ada tuh RAM 3000 MHz dicolok ke Zen 1, jalannya cuma 2933. Nggak full. Iya. Pada masa itu. Dan di CPU itu AMD malah ngilangin integrated GPU. Iya di Ryzen pertama itu ya? Ryzen pertama nggak ada integrated GPU, full udah CPU-nya harus pakai discrete GPU. Iya. Tapi kan masih ada yang pakai integrated GPU. Di mananya? Di awal-awal itu kan masih ada A-series masih ada kan? Iya, soketnya doang disamain, tapi secara arsitektur masih A-series yang lama. Gitu. Iya kan? Kayak gua baru masih ada A10 A12 masih ada. Radeon, tapi ya A4 Cairo. Oke, lu di Cairo. Apakah di sana jualan PC-nya sama kayak Indonesia? Nggak mungkin baru karena generasi 2, generasi 3, generasi 4 itu basic kantorannya itu 4 juta. Itu dijual bakal 6,5 karena dia harus bayar pajak. Dia gagal menjual. Coba lagi kan di Ryzen kan. Lu komentar dong, jangan ayo lu. Ada istilah orang bilang fine wine. AMD itu fine wine.